Shalom saudara-saudari, hari ini adalah Minggu Advent yang ketiga yang disebut juga Minggu Sukacita. Karena itu selama minggu ini kita secara khusus dipanggil untuk menikmati sukacita keselamatan yang dikaruniakan kepada kita, agar kita dapat menyambut kedatangan Yesus Kristus dengan sukacita. Hari ini kita akan menyalakan lilin yang merupakan simbol sukacita. Puji Tuhan, mari kita menyatakan bersama bahwa jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah, Juru Selamatku, yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku dan kuduslah namanya. Puji Tuhan, kita juga akan menyatakan bahwa bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Tuhan sudah dekat. Kiranya dalam kesukaran dan pergumulan apapun, kita dapat tetap teguh percaya kepada Yesus Kristus, sehingga kita dapat menanggung segala sesuatu di dalam Dia yang memberi kekuatan kepada kita dan belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Shalom jemaat Tuhan, bagaimana kabarnya? Baik, tidak terasa sudah di akhir penghujung tahun 2024 ya, kita melihat bahwa tangan Tuhan luar biasa dalam hidup kita. Amin. Kita tahu bahwa Tuhan kita menopang dan mendukung dan selalu mendampingi hidup kita sepanjang tahun ini. Betul ya? Mari kita siapkan hati kita menyambut hari ini dengan penuh sukacita. Kita siapkan hati kita, jiwa kita, pikiran kita untuk beribadah dalam Tuhan. Mari kita siapkan hati kita dengan bangkit berdiri, kita siapkan hati kita dengan doa teduh. Mari kita siapkan dengan ibadah kita dengan atas nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kita siapkan dengan doa teduh. Dalam ayat panggilan ibadah kita dalam Mazmur 97 ayat 12 berbunyi demikian. Bersukacitalah karena Tuhan, hai orang-orang benar, dan pujilah nama-Nya yang kudus. Pujilah Tuhan sebab Tuhan itu baik. Bermazmurlah bagi nama-Nya sebab nama itu indah. Mari kita sambut, kita bersukacita karena Allah kita adalah Allah yang hadir melalui Anak yang tunggal turun ke dalam dunia dan menebus dosa kita. Sukacita aku sembahkan hanya pada Tuhan, karena hatiku bagaikan bunga yang mekar. Mari kita serukan bersama-sama, sukacita aku sembahkan ya Tuhan. Sukacitaku sembahkan hanya pada Tuhanku. Hatiku bagaikan bunga mekar karena sinarnya. Awan maut ketakutan dienyakan olehnya. Beri padaku sukacita
setia berpadu dengan kasih yang memerintah. Bintang fajar memujinya dan manusia berpadu dengan kasih yang memerintah. Kita dipersatukan, ku bernyanyi tak berhenti mengalahkan musuhku. Riuh yang membawaku dalam kidung yang menang. Kita serukan bersama-sama, Gloria muliakan Tuhan, Gloria muliakan Tuhan kita. Gloria muliakan Tuhan, Gloria muliakan Tuhan, Gloria muliakan Tuhan kita. Segala puji syukur untuk Engkau ya Tuhan, karena Engkau mulia, dan terlebih mulialah Engkau ya Tuhan, karena Engkau yang layak kami sembah, sujud, dan kami mau memuji Engkau. Bantu kami ya Tuhan, pusatkan hati kami di hadapan-Mu, supaya kami bisa beribadah dengan memandang akan kasih karunia-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam campur tangan-Mu, karena kasih Kristus melingkupi kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Allah itu baik. Baik, sungguh baik. Kita serukan bersama-sama. Allah itu baik dan Yesus sungguh baik. Mari kita serukan bersama-sama. Itu baik, sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Serukan kasih setia, kasih setianya tak pernah berubah ya Tuhan. Amin. Lu sekarang dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa. Katakan, Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Itu baik, sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setia, kasih setianya tak pernah berubah. Tulus
sampai kehidupan kita. Kasih Tuhan tidak berkesudahan, tiada berkesudahan. Kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, tiada berkesudahan, tiada berkesudahan. Kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Kembali silakan duduk. Setelah kita memuji Tuhan, mari kita datang di hadapan Tuhan, mengaku dosa kita. Kita katakan, Engkaulah yang hapuskan segala dosaku ya Tuhan. Tetapi Engkau yang berikan kami kelayakan untuk meninggikan Engkau ya Tuhan. Mari kita serukan bersama-sama, Engkau yang menjadikanku putih ya Tuhan, seputih bulu domba. Mari kita serukan bersama-sama. Jadikan sebagai doa kita pada pagi hari ini dalam pengakuan dosa. Kau lupakan diriku, kau ingatku adalah debu, tetapi kau meninggikannya di hadapan malaikat-Mu. Tak kau hapuskan namaku dari kitab kehidupan-Mu. Kau tak malu mengakuinya di hadapan Bapa. Kau Allah yang tiada mengingat lagi segala kesalahanku yang telah Engkau ampuni. Walau dosaku merah bakain kesuma, Engkau
bulu domba. Tak kau lupakan diriku ya Tuhan, kau ingatku adalah debu. Kau lupakan diriku, kau ingatku adalah debu. Tetapi kau meninggikannya di hadapan malaikatmu. Tak kau hapuskan namaku dari kitab kehidupanmu. Kau tak malu mengakuinya di hadapan Bapa. Mari kita bangkit diri. Kaulah yang tiada mengingat lagi segala kesalahanku yang telah Engkau ampuni. Walau dosaku merah kain kesumba, Engkau menjadikanku putih. Putih Kaulah yang tiada mengingat lagi segala kesalahanku yang telah Engkau ampuni. Walau dosaku merah kain kesumba, Engkau menjadikanku putih seputih bulu domba. Kami datang menghadap-Mu ya Tuhan, dengan membawa seluruh keberadaan kami. Kami sadar bahwa kami tidak lepas dari kesalahan dan dosa. Oleh sebab itu ya Tuhan, irilah hati kami yang paling dalam. Jika masih ada hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, melalui pikiran-pikiran kami yang jahat, rencana kami yang jahat, bahkan ada dosa yang kami simpan, Tuhan, saat ini kami datang kepada Kami untuk mengakui dosa dan kesalahan kami, baik melalui perkataan dan perbuatan yang kami sengaja ataupun tidak sengaja telah melakukan akan orang-orang yang kami kasihi, akan orang-orang yang dekat di dalam kehidupan kami, ataupun mungkin orang-orang yang di dalam satu pelayanan bersama dengan kami, atau hidup bergereja bersama kami. Tuhan, ampuni segala dosa kesalahan kami. Biarlah pada saat ini Tuhan, kami boleh dikuduskan oleh Tuhan, dilayakkan oleh Tuhan untuk datang beribadah tanpa ada satu halangan ringan oleh karena dosa. Terpujilah Engkau Tuhan, Allah yang mengampuni kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari saudara, dengarkanlah ayat janji pengampunan dosa yang diambil dari Mazmur 103 ayat 3 sampai 4. Dia yang mengampuni segala kesalahan, yang menyembuhkan penyakit, Dia yang menyelamatkan nyawamu dari lubang kubur, yang memahkota engkau dengan kasih setia dan rahmat. Mari kita bersama-sama nyanyikan terima kasih Yesus.
Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Mari saudara bersama dengan setiap orang yang percaya di sepanjang zaman dengan satu pengakuan iman rasuli kita katakan bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang bersengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan kuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup kekal. Amin. Sebelum mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Evangelis Jenny Kasim, mari kita siapkan hati kita serukan bersama-sama. Yesus, Kau sungguh baik, nama-Mu indah. Ku mau cinta Engkau ya Tuhan. Ku mau tinggikan, ku agungkan selamanya ya Tuhan. Ku mau memuji-Mu ya Tuhan. Mari kita serukan bersama-sama. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu ya Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian.
Tuhan. Mari kita masuk dalam doa. Engkau begitu baik ya Tuhan, Engkau sungguh sangat baik kepada kami. Kami yang adalah orang-orang berdosa, kami yang adalah debu tanah adanya. Tetapi Engkau melayakkan kami menjadi anak-anak-Mu, bahkan memanggil Engkau Bapa. Tuhan, kami sadar kami tidak layak, tetapi hati kami rindu untuk memuji Engkau. Kami rindu untuk menyembah Engkau. Kami rindu Tuhan untuk boleh senantiasa hidup memuliakan Tuhan. Hidup kami boleh menjadi pujian bagi-Mu. Tuhan tolong kami. Dan saat ini Tuhan kami rindu untuk bersama-sama belajar, membaca, merenungkan firman Tuhan. Tuhan kiranya Engkau yang menerangi hati, pikiran kami. Sehingga kami boleh mengerti akan firman-Mu. Sebab firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Kiranya kuasa Roh Kudus sendiri yang bekerja di antara kami. Engkau sendiri yang berbicara pada tiap-tiap kami ya Tuhan. Dan kami siap untuk melakukannya. Tuhan bekerjalah dan biarlah nama Tuhan saja yang ditinggikan. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Saya bersyukur kalau pada pagi hari ini kita boleh memiliki kesempatan untuk bersama-sama menyembah Tuhan, beribadah kepada Tuhan di tempat ini. Nama saya Yeni Kasim, saya asli Jakarta, tetapi saya saat ini melayani bersama dengan Singapore Bible College. Saya berterima kasih untuk kesempatan untuk menyampaikan firman Tuhan di tempat ini. Saudara, tema yang diberikan pada saya hari ini adalah dimuridkan Kristus untuk memuridkan. Kita akan membaca satu bagian firman Tuhan yang diambil dari Matius 4. Matius pasal yang keempat ayat 18 sampai dengan 22. Matius 4 ayat 18 sampai dengan 22. Saya akan membacakannya untuk saudara-saudara semua. Dan ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Dan setelah Yesus pergi dari sana, dilihatnya pula dua orang bersaudara, yaitu Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya bersama ayah mereka Zebedeus, sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus memanggil mereka dan mereka segera meninggalkan perahu serta ayahnya, lalu mengikuti dia. Saya mengundang kita untuk membacakan ayat emas hari ini, yaitu ayat 19. Mari kita membacakannya bersama-sama. 1, 2, 3. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Demikian bacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang membaca, merenungkan dan hidup di dalamnya. Sudah dikasih Tuhan, perjalanan hidup manusia itu penuh dengan berbagai macam peristiwa. Kebanyakan peristiwa mungkin ya biasa saja, udah lewat ya udah, ingat-ingat dikit lama-lama lupa. Tetapi mungkin ada peristiwa-peristiwa tertentu yang di dalam kehidupan kita yang begitu penting ya, yang begitu berarti baik secara positif maupun negatif. Bahkan ada peristiwa-peristiwa tertentu yang menjadi titik balik kehidupan kita. Mungkin ketika kita memulai satu usaha, atau ketika kita gagal dalam satu ujian, atau ketemu si dia yang ganteng dan baik hati. Nah, saudara dikasih Tuhan, ayat yang tadi kita baca itu adalah kisah yang menjadi titik balik kehidupan dari beberapa orang nelayan di tepi danau Galilea. Saudara, danau Galilea ini adalah sebuah danau air tawar yang sangat luas. Luasnya ini lebih dari 100 km persegi. Saking luasnya, maka seringkali disebut sebagai Laut Galilea, padahal itu adalah danau air tawar ya. Nah, danau Galilea ini mendapatkan air dari sungai Yordan, dan karena kondisi alam yang begitu rupa, yaitu adalah danau yang
ketinggiannya itu terendah. Danau air tawar dengan ketinggian terendah diukur dari di atas permukaan laut. Karena posisinya itu menyebabkan dia sangat kaya akan ikan. Jadi hasil perikanannya itu sangat-sangat kaya. Sehingga dari zaman dahulu bahkan sampai sekarang, perikanan itu menjadi salah satu industri utama di daerah tersebut. Nah, jadi waktu itu ada nelayan-nelayan yang baru habis melaut, lalu mereka lagi membereskan jala. Tiba-tiba ada sebuah panggilan yang berbunyi, "Mari, ikutlah aku." Satu panggilan yang penuh dengan otoritas, yang begitu kuat. Mungkin bukannya bilang kuat suaranya, tapi otoritas yang begitu luar biasa. "Mari, ikutlah aku." Nah saudara, tadi kita baca itu adalah nelayan-nelayannya adalah Simon Petrus, Andreas, Yohanes, Yakobus. Nah saudara, Simon Petrus, Andreas mereka bukannya gak pernah kenal Yesus. Mereka sebelumnya sudah beberapa kali mendengar Yesus ngajar. Udah mendengar Yesus ngajar. Bahkan kenapa? Karena Andreas ini juga adalah murid dari Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis sudah pernah menunjuk kepada Yesus. Waktu Yesus habis dibaptis, kemudian Yohanes Pembaptis menunjuk kepada Yesus dan berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." Keesokan harinya ditunjuk lagi, lalu Andreas mulai ikut nyamperin Yesus tuh. Jadi Petrus, Andreas bukannya pertama kali ketemu Yesus di sini, bukan. Mereka udah pernah dengar Yesus ngajar, bahkan Petrus sudah pernah menyembuhkan ibu mertua dari Petrus. Tetapi panggilan yang kali ini berbeda. Di titik ini Yesus memanggil mereka bukan lagi sekedar ikut sekali-sekali. Bukan lagi sekedar jadi fansnya Yesus. Yesus ngajar datang, habis itu pulang ya melaut lagi, nangkap ikan lagi, kembali ke kehidupan sehari-hari. Kapan ikut lagi gitu? Bukan, tetapi panggilan kali ini berbeda. Panggilan kali ini adalah panggilan untuk menjadi murid. Nah saudara, apa sih bedanya fans sama murid? Apa bedanya disciple dengan fans? Bedanya adalah di masalah relasinya. Relasinya itu berbeda. Kalau fans ya datang aja, habis itu mau datang, mau enggak ya enggak, itu kan, itu namanya fans. Tapi seorang murid itu berbeda. Nah saudara, dalam tradisi orang Yahudi, mereka punya tradisi. Jadi Yahudi di zaman itu ya, di zaman Alkitab, mereka ada kebiasaan yaitu hubungan guru dengan murid yang spesial atau rabi dengan murid yang khusus. Nah, jadi rabi itu ada murid-murid yang terus ngikutin. Rabi mengajar untuk umum, tapi juga ada murid-murid yang terus mengiring, yang terus ngikutin. Rabinya itu kemana, gurunya kemana, muridnya ngikut. Rabinya itu memperlihatkan segala sisi kehidupannya kepada si murid. Muridnya belajar, muridnya meniru. Tidak hanya belajar pengajaran rabi untuk orang umum, tapi ada pengajaran khusus buat murid-murid. Bahkan juga mengikuti si rabi, melakukan apa yang dilakukan oleh si rabi. Nah saudara, tradisi ini juga sedikit mirip dengan tradisi Tiongkok kuno. Ya, sedikit mirip dengan tradisi Tiongkok kuno. Kalau saudara nonton film Sun Gokong, nah Sun Gokong, Cupakai, itu kan ngikut terus tuh sama Tang Shen tuh, sama si bikunya itu kan. Nah, terus ngikut kan, ngapain, dengar ngajar, ngapain semua. Nah, karena memang di tradisi Tiongkok kuno juga ada relasi seperti ini. Jadi kata "mari ikutlah aku" itu dalam bahasa aslinya itu mari ke sini, ikutlah di belakangku. Bersama-sama dengan aku, mari ke sini ikut di belakangku. Nah, jadi kata murid itu sudah secara otomatis sudah mencakup makna radikal. Secara total, secara radikal. Menjadi murid itu adalah menjadi radical discipleship, menjadi murid yang radikal. Oh, kadang kita dengar kata radikal itu agak sedikit nggak enak ya di kuping ya, sensitif gitu. Tapi sebetulnya kata radikal dalam bahasa Latinnya itu adalah dia berasal dari bahasa Latin yaitu radix. Radix artinya adalah akar.
Jadi kalau kita bilang menjadi murid yang radikal, itu berarti adalah menjadi murid sampai ke akar-akarnya, sampai ke bagian yang paling dalam, seutuhnya itu menjadi murid, seutuhnya itu mengikuti apa yang dikatakan dan dilakukan oleh gurunya. Jadi kalau kita mengatakan kita adalah murid Yesus, maka berarti kita sepenuhnya hati, pikiran, perkataan, perbuatan kita semuanya itu tertuju kepada Yesus dan mengikuti apa yang Yesus katakan, apakah yang Yesus lakukan. Menunjukkan satu komitmen yang mutlak. Saudara, kita menyebut Yesus sebagai Tuhan. Tuhan itu sebenarnya artinya adalah Tuan. Kata Tuhan itu berasal dari kata Tuan. Nah, waktu kita menyebut Yesus Tuhan, permisi tanya, apakah kita sungguh-sungguh menjadikan Yesus sebagai Tuan, bos, atasan, bahkan raja atas hidup kita? Apakah kita berkata, Tuhan jadilah kehendak-Mu, atau Tuhan jadilah kehendak-Ku? Tuhan, dimuliakanlah nama-Mu, atau Tuhan, tolong ya Tuhan, doaku ini harus loh Tuhan, wajib loh Tuhan Engkau jawab. Kalau Engkau gak jawab lagi Tuhan, aku udah puasa, aku udah bercucuran air mata, kalau Engkau gak jawab lagi, aku gak melayani lagi Tuhan. Tuhan gak jawab, mundur dari gereja. Padahal Tuhan jawab, tetapi belum tentu sesuai dengan apa yang kita mau. Karena Tuhan lebih tahu apa yang terbaik untuk kita. Jawaban Tuhan belum tentu ya sesuai kehendak kita. Kalau jawaban Tuhan semuanya ikut kehendak kita, repot. Karena seringkali kita tidak tahu apa yang terbaik buat kita. Kalau Tuhan harus selalu mengabulkan doa kita, Dia itu Tuan kita, atau Dia itu pembantu kita? Siapa yang menjadi Tuan? Waktu kita bangun tidur, apa yang pertama-tama kita pikirkan? Saham naik apa turun? Dolar gimana? Emas gimana? Atau enggak mikirin itu, tapi kesehatanku hari ini gimana? Masih sakit pinggang nggak? Aduh sakit lagi, aduh sebel deh. Atau mungkin buat kebanyakan kita sekarang, yang pertama diambil waktu bangun tidur apa? HP. Terus mungkin buka WA, balas-balasin dulu. Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin hal-hal itu pertama muncul dalam pikiran kita. Kita nggak bisa langsung, jangan nongol deh di pikiran kita deh. Mungkin hal-hal itu muncul. Tapi yang menjadi masalah inti adalah hati kita bisa memilih apa yang menjadi prioritas kita. Ada teolog yang mengatakan kita tidak dapat menghindari untuk burung terbang di atas kepala kita. Kita nggak bisa menghindar kalau dia mau terbang. Tapi kita dapat menghindari supaya burung itu jangan sampai bersarang di atas kepala kita. Pikiran itu muncul bisa, tetapi kitalah yang mengambil keputusan apa yang menjadi prioritas kita yang paling utama. Sering kasih Tuhan, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Bukan cuma masalah bangun pagi, bukan cuma masalah harta secara uang, tetapi apa yang menjadi paling berharga di dalam hidup kita. Dan itu bukan cuma pas bangun pagi, tetapi setiap saat sepanjang hari, apakah kita terkoneksi, apakah kita sampai ke dalaman hati kita menjadi murid Tuhan. Hudson Taylor, seorang pendiri dari OMF, pendiri dari Badan Misi OMF, dia berkata, If Jesus is not Lord of all, He is not Lord at all. Jika Yesus bukan Tuhan sepenuhnya, maka Dia sepenuhnya bukan Tuhan. Kalau Yesus tidak menjadi Tuhan atas seluruh hidupmu, maka Dia sama sekali bukan Tuhanmu. Saudara dikasih Tuhan, siapakah Yesus bagi kita? Benarkah Dia Tuhan, Tuan, bos, raja, dan milik kita yang paling berharga? Saudara Petrus, Andreas, Yohanes, Yakobus, mereka memiliki reaksi yang sama. Mereka langsung meletakkan jalan mereka, meninggalkan semuanya, mengikut Yesus.
Saudara, poin di sini bukannya bilang kita semua harus tinggalkan pekerjaan yang dianggap sekuler, terus semuanya rame-rame harus semuanya masuk STT dan jadi hamba Tuhan. Tidak. Kalau Tuhan memang memanggil engkau seperti itu, puji Tuhan, itu panggilan yang istimewa. Tetapi semua pekerjaan kita itu adalah satu pelayanan bagi kemuliaan Tuhan. Itu dapat menjadi pelayanan bagi kemuliaan Tuhan. Saudara, poin utama di sini adalah sejak saat itu Petrus dan Yohanes itu mereka meninggalkan kehidupan lama mereka dan memulai perjalanan hidup yang baru. Mereka tinggalkan kehidupan lama dan memulai perjalanan yang baru, yaitu mereka masuk ke dalam rencana Tuhan. Mereka tidak lagi sibuk di jalan dan acara sendiri, tapi mereka secara aktif bersama Tuhan. Menjadi murid Yesus adalah mengikuti Yesus secara total. Hati, pikiran, perkataan, perbuatan. Saudara, satu hari ada seorang dosen, terus ketemu temennya itu bilang, gue ketemu murid lu namanya si A. Terus dosen itu bilang, oh si A, dia bukan murid gue sih. Iya, dia hadir di dalam kelas gue, tapi ya hadir doang. Dia tidak terdaftar dalam program ini, dia tidak pernah belajar, dia juga tidak mengikuti ujian. Saya kalau mau datang, kalau enggak ya enggak. Dia bukan muridku. Saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana kita? Apakah kita menjadi murid Tuhan? Bagaimana kita bisa menjadi murid Tuhan jika kita tidak mendengar firman Tuhan? Untuk apa kita mendengar jika kita tidak melakukannya? Saudara, kalau saat ini, apakah engkau menjadi murid Tuhan? Apakah Tuhan mengenali engkau sebagai muridnya? Saudara yang dikasihi Tuhan, panggilan Tuhan tidak hanya berhenti sampai di sana. Yesus berkata, mari ikutlah aku dan aku akan menjadikan kamu penjala manusia. Aku akan menjadikan kamu penjala manusia. Seringkali kalau kita bicara pemuritan, saudara, pikiran kita apa? Kalau misalnya di gereja ada pengumuman, yuk kita akan adakan pemuritan. Apa yang saudara pikirkan? Saya nggak tahu buat saudara, tapi di beberapa gereja yang saya tahu, kalau udah sebut pemuritan, yang terpikir adalah kelompok kecil, PA bareng, kumpul-kumpul, sharing bareng. Nah, tadi kita udah bahas, pemuritan itu bukan sekadar kegiatan. Pemuritan itu ada totalitas hidup, hati, pikiran, perkataan, perbuatan kita, dan setiap hari itu tertuju kepada Tuhan, mengikuti Yesus. Tapi saudara, panggilan pemuritan itu lebih dari itu. Panggilan Yesus tidak berhenti sampai pada titik kita menjadi murid Yesus. Melainkan bahwa Yesus mau agar kita menjadi penjala manusia, yaitu juga menjadikan orang lain untuk menjadi murid Kristus. Saudara, kata pemuritan, kata menjadikan murid, atau kata kerja dari murid, itu di Alkitab ada 4 kali. Tapi 3 kali diantaranya adalah sudah terjadi. Orang yang sudah dijadikan murid, atau orang yang sudah menjadi murid. Tapi perintah, kata pemuritan, kata jadikanlah murid, kata perintah untuk menjadikan murid di Alkitab hanya muncul 1 kali. Saudara tahu di ayat mana? Jadikan murid. Matius 28 ayat 19 sampai 20. Karena itu pergilah, jadikanlah gerejamu. Semua orang di gerejamu muridku, betul? Kekecilan, kata Tuhan. Yang Tuhan katakan adalah, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Jadikanlah semua bangsa muridku. Injil Matius dimulai dari panggilan. Injil Matius waktu masuk pelayanan Yesus dimulai dari panggilan. Mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Diakhiri dengan perintah amanat agung. Tetap pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Pemuritan yang terpisah dari misi, bukan pemuritan yang alkitabiah.
Pemuritan yang terpisah dari misi bukan pemuritan yang alkitabiah. 2000 tahun sudah berlalu dari amanat agung ini diberikan. Saudara, pertanyaannya, apakah semua bangsa sudah menjadi murid Tuhan? Saudara, penduduk dunia jumlah saat ini kira-kira ada 8,2 miliar. Nah saudara, ada yang disebut dengan unreached unengaged people's group. Unreached unengaged people group, yaitu orang-orang yang belum terjangkau. Jadi jumlah orang Kristen sangat rendah dan belum terlayani. Kasian ya, dicuekin, gak ada yang layanin. Nah saudara, orang-orang yang termasuk dalam unreached unengaged people group ini ada kurang lebih 2 miliar jiwa. Kebanyakan dari mereka seumur hidup tidak pernah melihat gereja, tidak pernah melihat Alkitab, tidak pernah ketemu orang Kristen, dan seumur hidup tidak pernah dengar nama Yesus. Saya bersyukur kepada Tuhan, Tuhan mengizinkan saya untuk selama cukup lama saya melayani di China. Dan satu kesempatan waktu itu saya di satu kota kecil, tapi nggak terlalu jauh dari Guangxi ya. Nah, saudara, di kota itu kami beberapa orang kita survei, kita tanya, sengaja nanya, permisi tanya, di sini ada gereja nggak? Celiu jiao tang mah? Di sini ada gereja nggak? Saudara tahu jawabannya apa? Bukannya nggak ada, jawabannya adalah, hah? Apa? Gak pernah dengar kata jiao tang, jiao hui, gereja, gak pernah dengar. Dari 50 orang hanya 2 orang yang pernah dengar, itu karena kerja di kota lain, atas ada satu nonton TV. Lah yang lain juga semuanya punya TV, kerja di kota lain ya banyak, gak pernah dengar. Kami nanya lagi, Yesus. 50 orang, tidak ada satupun yang pernah dengar. Semua jawabnya, hah? Yesus itu nama orang, nama tempat, atau nama bintang film, nama makanan, mereka gak ada konsep sama sekali. Saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana mereka dapat diselamatkan jika mereka tidak percaya? Bagaimana mereka dapat percaya jika mereka tidak mendengar? Dan bagaimana mereka dapat mendengar jika tidak ada yang memberitakan? Bagaimana ada yang memberitakan jika tidak diutus? Saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus berkata, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. 1/4 atau 1 dari 4 penduduk dunia tidak punya harapan secara manusia ya, tidak punya harapan untuk diselamatkan kecuali jika kita pergi memberitakan Injil kepada mereka. Yesus berkata, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Pemuritan yang Alkitabiah itu dimulai dari pergi, lalu baptis dan ajar. Sudah dikasih Tuhan, saya percaya di sini banyak yang cukup familiar dengan Alkitab, mungkin lomba kuis Alkitab banyak yang menang. Saya mau tanya saudara, gereja pasti pernah dengar gereja Antioquia ya, sebagian besar ya. Sebagian besar mungkin pernah dengar gereja Antioquia. Gereja yang cukup penting, yang besar, dan salah satu pusat kekristenan di abad mula-mula. Saudara permisi tanya, gereja Antioquia itu pendirinya siapa? Siapa yang mendirikan gereja Antioquia? Ingat gak? Ingat? Siapa yang diriin gereja Antioquia? Siapa? Saudara, Kisah Rasul 11 ayat 9. Ini dikatakan, setelah Stefanus dibunuh, orang-orang yang percaya kepada Yesus mulai dikejar-kejar sehingga mereka terpencar-pencar kemana-mana. Ada yang lari sampai ke Venesia dan ada pula yang sampai ke Siprus, ke Antioquia. Mereka memberitakan kabar dari Allah. Ada yang hanya kepada orang Yahudi, tapi juga beberapa kepada orang-orang Yunani. Jadi siapa yang memulai gereja Antioquia? Mereka. Siapa itu mereka? Ya mereka. Alkitab tidak mencatat nama mereka
bukan pemimpin gereja, bukan rasul-rasul. Orang biasa, jemaat biasa yang lari, jadi mereka adalah pengungsi yang lari karena penganiayaan, lari ke berbagai tempat, mengungsi, menghindari penganiayaan. Dan dalam menghadapi berbagai kesulitan, tetapi di dalam waktu sambil mereka lari, mereka itu sambil jalan, sambil lari, sambil memberitakan. Ada seorang teolog yang menggambarkan orang-orang gereja mula-mula itu adalah gossiping the gospel, gosipin Injil. Kemana-mana mereka pergi, mereka sambil ngegosip juga kayak kita. Tapi yang digosipin adalah Injil. Ketemu orang baru, kenalan orang baru, ngobrol, mereka cerita lagi Injil. Mereka viralin. Jadi ibaratnya kalau punya HP, kalau punya WA, kepikiran lagi ada orang baru, share. Belum share tuh ke si A tuh, share lagi. Bikin konten, ceritain semuanya. Jadi walaupun mereka dalam penderitaan, walaupun mereka menghadapi ancaman nyawa, tetapi saudara, berita kebangkitan Kristus itu begitu wow buat mereka. Bahwa Yesus selamat bangkit dan Yesus adalah juru selamat, membebaskan, menyelamatkan manusia dari maut, dari dosa dan maut. Berita ini terlalu wow, terlalu luar biasa untuk dipendam di dalam hati mereka. Mereka harus share keluar, mereka ceritakan, mereka gossiping the gospel kemana-mana. Inilah yang terjadi. Dan sampai akhirnya berdiri gereja Antiokhia. Baru setelah itu Barnabas datang, Paulus datang dan seterusnya. Tetapi mereka yang memulai itu adalah hanya dicatat dengan nama mereka. Unknown Christians, orang-orang Kristen yang tanpa nama, yang tidak dicatat namanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, Michael Green dia berkata, menariknya pertumbuhan gerakan gereja mula-mula tidak dimulai oleh rencana, tidak dimulai oleh pemimpin karismatis ataupun strategi yang fantastis, tetapi oleh murid-murid Yesus Kristus yang tanpa nama tapi setia, radikal dan tidak gentar. Seringkali kalau bicara penginjilan, misi, yang terpikir itu tugasnya Mose, tugasnya Laos. Tapi saudara, sejarah gereja membuktikan yang sebaliknya lah yang seringkali terjadi. Tuhan pakai orang biasa, guru, dokter, pengusaha, tukang pijat, guru tai chi, atlet, ibu rumah tangga, murid dan lain sebagainya untuk menjadi saksi Tuhan. Dengan pekerjaan mereka, tadi baru ada yang cerita artis Tuhan pakai. Nah saudara, dengan pekerjaan mereka, mulai relasi mereka, disitulah orang-orang menyaksikan kasih Tuhan. Kalau musuh tahu teman-teman yang sama yang non-Kristen tidak terlalu banyak. Tapi saudara, di tempat kerja, di tempat kuliah, saudara punya banyak sekali relasi yang mungkin belum mendengar Injil. Tuhan pakai orang-orang ini menjadi saksi Tuhan dan banyak yang dimenangkan. Saudara, di negara-negara barat ada satu tren sekarang, yaitu cukup banyak ya orang-orang Kristen setelah pensiun atau ada yang sengaja ngambil pensiun sedikit lebih awal. Nah, waktu pensiun itu kekuatan fisik masih lumayan, masih belum sakit-sakitan sampai terbaring di ranjang nggak bisa bangun. Fisik masih lumayan, keuangan juga lumayan, anak-anak udah besar. Apa yang mereka lakukan? Mereka mendaftarkan diri ke lembaga misi menjadi misionaris. Jadi yang jadi misionaris bukan cuma anak-anak muda, tapi banyak justru yang orang-orang tua, pensiun atau pensiun dini lalu jadi misionaris. Ya mungkin 4 tahun, mungkin 2 tahun, mungkin panjangan dikit jadi misionaris. Enggak ke hutan, mungkin fisik mereka nggak sanggup. Ke kota-kota besar, Jakarta salah satunya, Bangkok, Filipina, Tokyo dan sebagainya. Disitulah mereka mungkin lewat mengajar Inggris dan lain sebagainya, mereka menjadi saksi Tuhan. Nah saudara, di Indonesia sendiri masih ada 189 juta suku terabaikan. Mungkin udah ada yang melayani tapi masih terabaikan ya. 189 juta. Tapi Tuhan terus bekerja. Ada anak-anak muda yang berkomitmen, ada juga yang mahasiswa-mahasiswa berkomitmen waktu lulus kuliah nggak langsung meniti karir sesuai dengan impian dan cita-cita. Mereka
waktu lulus kuliah mereka pilih sengaja kerja tapi di daerah-daerah yang belum terjangkau ini. Mungkin gak lama. Ada yang komitmen panjangan 3 tahun. Ada yang cuma setahun atau mungkin lebih pendek, setengah tahun. Nah, mereka kerjakan sesuai kerjaan mereka. Yang dokter ya jadi dokter, yang guru yang ngajar. Ada teman-teman yang dari bisnis, apa yang dikerjain? Ngelatih UMKM. Atau yang ini ngajar komputer, ngajar bahasa Inggris. Tinggal di sana beberapa lama. Nah, saudara, buat banyak orang di sekitar mereka, anak-anak muda ini adalah orang Kristen pertama yang mereka kenal. Mungkin waktu mereka nggak tentu seumur hidup, walaupun ada juga yang akhirnya seumur. Tapi kebanyakan mungkin hanya 1-2 tahun. Lalu pulang meniti karir seperti biasa. Tetapi banyak dari mereka setelah pulang bilang, 2 tahun saya di sana menjadi 2 tahun yang paling berharga di dalam hidup saya. Saya nggak bisa lupain. Pengalaman dapat, tapi plus juga saya boleh menjadi saksi Tuhan di sana. Saudara, nggak cuma di pelosok, tapi di kota besar banyak sekali orang-orang dari berbagai suku datang ke sini. Nah, saudara, mereka bisa jadi engkau adalah orang percaya pertama yang mereka kenal. Adakah hidup kita menjadi saksi, membagikan kasih Tuhan buat mereka? 1,5 tahun terakhir ini banyak pengusaha dari RRC yang ke Indonesia. Nah, saudara, sekarang misionaris ke RRC susah. Tapi Tuhan justru bawa mereka ke sini. Saya berkali-kali ditanya, oh kamu orang Indonesia ya? Tanya dong, cara bikin pabrik di sini gimana? Waduh, mana saya tahu. Tapi mungkin saudara tahu. Saya bisa terjemahin. Nah, lalu kita bisa menjangkau orang-orang ini, bukan? Saya bersyukur GKI Kebayoran Baru ada Contoh Min Kang, Lause Min Kang, dan timnya yang melakukan penjangkauan ini. Saudara, bawa itu dalam doa saudara. Ini udah satu yang nyata yang sedang dikerjakan oleh gereja ini. Doakan, support, mungkin sekali-sekali support bawain makanan buat bagi-bagi misalnya. Oh, ikut sekali-sekali berteman, bergaul dengan mereka. Ya, bahasa tangan, bahasa Tarsan, pokoknya berteman. Tuhan bisa pakai, saudara. Saudara yang dikasih Tuhan, mungkin ada di antara mereka yang percaya Tuhan, dimuridkan. Waktu mereka kembali ke China, merekalah yang menjadi misionaris di tangan Tuhan. Saudara, tapi mungkin kita merasa susah ya, jadi murid aja susah, apalagi harus menjadikan semua bangsa murid Tuhan. Nah, saudara, ada satu poin dari panggilan Yesus ini yang sering luput. Saudara, Yesus berkata, mari ikutlah aku dan aku akan menjadikan kamu penjala manusia. Aku akan menjadikan kamu penjala manusia. I will make you fisher of men. Allah yang menciptakan langit dan bumi. Allah yang memanggil Musa yang berat lidah gak pintar ngomong. Allah yang memanggil Petrus yang tukang marah-marah, sok jago. Memanggil Yohanes yang tukang marah-marah. Tapi Allah telah mengubah mereka semua, memakai mereka bagi kemuliaan Tuhan. Allah yang sama, dialah yang memanggil kita. Siapa yang menjamin kesuksesan pemuritan? Bagaimana kita bisa menjadi penjala manusia? Bukan dari kita, tapi dari Tuhan. Tuhan sendirilah yang berkata, mari ikutlah aku. Bagian kita hanyalah datang dan mengikut Tuhan. Berjalan bersama Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, saudara, ini adalah satu botol air mineral ya. Saudara, kalau misalnya ini ada, misalnya ini penuh dengan air, terus saya mau pakai buat cuci ini mimbar. Gimana caranya? Saya mau tuang, mau basahin ini mimbar. Gimana caranya? Buka tutupnya, dituang, ya? Tapi airnya cuma sebotol kecil ini. Dituang, habis. Atau mungkin juga ada orang yang bilang, gak usah dibuka tutupnya, dibolongin dari bawah. Dibolongin dari bawah gimana?
Airnya kan ngocor ke bawah kan? Basah semuanya. Tapi juga sebentar habis. Nah saudara, banyak dari kita mungkin waktu kita sungguh-sungguh kita ingin melayani Tuhan, kita berusaha memberikan sebaik mungkin kepada Tuhan, memberikan yang terbaik untuk pelayanan, mati-matian pelayanan. Tapi sebentar lama-lama menjadi kering, habis, bahkan mungkin terluka, babak belur dalam pelayanan. Sangat disayangkan, bahkan sangat berbahaya. Tapi seandainya saudara, seandainya ini saya pinjam selang, saya tak pasang di WC, terus selangnya ini ujungnya saya masukin di sini. Terus saya teriak, buka kerannya. Nah kerannya dibuka, buka terus yang gede. Apa yang terjadi? Airnya akan keluar, akan melimpah keluar, basahin semuanya. Kalau kita mau sama-sama bersihin mimbar, cukup airnya. Karena melimpah ruah keluar. Saudara, itu sebenarnya ibarat ini saudara. Saudara, Tower of Champagne di pesta pernikahan. Biasanya ya, cuman yang di botol itu aja yang dituang. Jadi penuh sampai bawah, sudah bagi-bagi. Yang kebagian siapa? Ya beberapa. Oh kurang, ya udah dari dapur bawa lagi keluar. Tapi bukan yang dituang ini. Itu juga mungkin gak kebagian semuanya. Tapi seandainya ini dituangnya ini disambungkan ke sumber dari champagne yang tak terbatas. Gimana saudara? Tuang, maka akan melimpah ruah. Berapa banyak gelas pun jadi dibagi-bagi. Betul? Saudara, itulah pemuritan. Itulah pemuritan. Yesus berkata bahwa kita perlu menjadi murid Kristus dahulu. Mari ikutlah aku. Maka kamu akan kujadikan penjala manusia. Mari ikutlah aku. Yesus berkata, akulah pokok anggur yang benar dan kamulah ranting-rantingnya. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, maka kamu akan berbuah banyak. Tapi barang siapa yang tidak tinggal di dalam Yesus, dia akan menjadi kering dan dibuang keluar. Saudara, apakah kita menjadi murid Yesus yang senantiasa terhubung kepada Tuhan? Kita rest di dalam Tuhan, tapi kita juga aktif mengikuti rencana Tuhan. Biarlah kita semakin hari semakin menjadi serupa dengan Tuhan. Dari akar-akarnya, secara radikal, secara total, dari akar-akarnya, hati, pikiran, perkataan, perbuatan kita semuanya mengikuti Tuhan. Meneladani Tuhan. Firman Tuhan yang menerangi diri kita, menjadi terang bagi kaki kita, menjadi pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Kita terhubung senantiasa kepada Tuhan seperti terhubung pada sumber champagne ini. Dan kalau kita seperti itu akan melimpah keluar. Kita akan menaati apa yang Tuhan katakan, kita akan menjadi saksi, kita akan menjadi penjala manusia. Dan gelas-gelas champagne yang kosong-kosong itu, yang kering itu, semuanya akan dipenuhi. Jiwa-jiwa akan dimenangkan, bangsa-bangsa yang dimuridkan. Apakah itu yang menjadi kerinduan kita? Menjadi murid yang juga menghasilkan murid, menjadikan orang lain murid Kristus. Saudara, Natal akan segera tiba. Di saat-saat seperti ini mungkin kita sibuk berbagai kegiatan. Saudara, tapi apa yang Tuhan inginkan dari kita? Tentu saudara, pelayanan-pelayanan itu berharga di mata Tuhan. Tapi saudara, ada satu. Apakah hati kita sepenuhnya untuk Tuhan? Apakah kita mau menyerahkan hati kita sepenuhnya untuk mengikut Tuhan? Seluruh hidup kita adalah untuk mengikut Tuhan, menjadi murid Tuhan secara total,
sampai ke akar-akarnya, sampai ke dalam-dalamnya. Dan biarlah kita terus terhubung kepada Tuhan, tinggal di dalam Dia. Sehingga kita juga menjadikan orang lain murid Kristus. Tuhan yang bekerja, aku akan menjadikan kamu penjala manusia. Jaminan itu ada di tangan Tuhan. Aku akan menjadikan kamu penjala manusia. Bagian kita adalah datang dan ikut Tuhan sepenuhnya. Apakah hal ini yang menjadi kerinduan kita? Mari kita masuk dalam doa. Mari kita mengambil waktu sejenak untuk tenang di hadapan Tuhan. Kita merenungkan firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, sudah berapa lama kau menjadi orang Kristen? Sudah berapa lama kau datang ke gereja? Apakah engkau mengenal Yesus? Apakah Tuhan mengenal engkau sebagai murid-Nya? Apakah kita sudah menjadi penjala manusia? Kita menjadi murid Tuhan sampai totalitas, sampai ke akar-akarnya. Dan apakah kita sudah menjadi saksi Tuhan, membawa jiwa-jiwa datang kepada Tuhan? Pemuritan yang terpisah dari misi, bukan pemuritan yang alkitabiah. Karena Tuhan mau kita menjadikan semua bangsa murid. Saudara, mungkin saat ini kau merasa lelah. Capek dengan segala kegiatan Natal. Capek dengan tekanan-tekanan di luar. Pekerjaan, studi, keluarga. Capek dengan semuanya. Udah tidak ada tenaga lagi, udah habis. Bagaimana aku bisa menjadi saksi Tuhan? Tapi saudara, Tuhan berkata, mari. Ikutlah aku. Tuhan mengundang kita untuk terus terhubung, tinggal, diam di dalam Tuhan. Karena tanpa Tuhan kau tidak bisa berbuat apa-apa, saudara. Tapi hanya ketika kau diam di dalam Tuhan, disitulah Tuhan bekerja. Memenuhi hatimu, memenuhi hidupmu, bahkan sampai melimpah keluar. Sehingga engkau dapat memancarkan terang Tuhan. Maka engkau mengambil waktu untuk sungguh diam, membuka diri pada Tuhan. Biarlah kasih Tuhan yang memenuhi hati kita. Natal segera tiba. Apakah yang kau mau berikan kepada Tuhan? Dia datang untuk menyelamatkan engkau dan saya. Dia datang untuk memberikan hidupnya buat kita. Dia sudah memberikan segala-galanya buat kita. Apa yang akan kita berikan kepada Dia? Maukah kita mempersembahkan seluruh hidup kita, seluruh hati kita hanya untuk Tuhan saja? Maukah kita berkata, Tuhan, ini aku. Pakai aku Tuhan untuk menjadi penjala manusia. Jadi saksimu. Membawa orang-orang sekitarku untuk merasakan kasih Tuhan. Bawa bangsa-bangsa untuk melihat, untuk merasakan kasih Tuhan. Pakai aku Tuhan. Masing-masing kita berdoa di hadapan Tuhan. Kami menyadari ya Tuhan, seringkali
Diri kamilah yang ada di atas tahta kehidupan kami. Kami memanggil Engkau Tuhan. Tetapi Tuhan, dengan malu kami harus mengaku dosa. Kadang kami menjadikan Engkau justru bukan sebagai Tuhan, bukan sebagai Tuan, tetapi kami yang menjadi Tuan. Dan kami menjadikan Engkau secara tidak layak. Kami yang memaksakan kehendak kami untuk Kau harus turuti kami. Ampuni kami ya Tuhan. Ampuni kami. Kau sudah memberikan segala-galanya buat kami Tuhan. Kau datang ke dunia bahkan mati di kayu salib untuk menebus dosa kami. Kami sadar ya Tuhan, sebetulnya tidak ada yang kami layak untuk berikan kepadamu. Tapi Tuhan, kami rindu. Kami mau memberikan, kami mau menyerahkan hidup kami kepadamu. Karena hidup ini pun sebetulnya dari Engkau ya Tuhan. Kami mau mempersembahkannya di hadapan-Mu. Ini kami Tuhan. Kami mau sepenuhnya ikut Engkau. Sampai kepada kedalaman hati kami. Kami mau secara total menjadi murid-Mu. Mengikut Engkau sepenuhnya. Tuhan tolong kami, pakai kami untuk menjadi saksi-Mu. Pakai kami untuk memberitakan Injil-Mu sehingga bangsa-bangsa boleh menjadi murid-Mu. Tuhan, ada orang-orang di sekitar kami yang belum mengenal Engkau. Kami rindu Tuhan, mereka boleh mengenal Engkau. Bekerjalah melalui kami ya Tuhan, supaya mereka boleh melihat akan kasih Tuhan. Dan buka hati mereka untuk mereka boleh percaya ya Tuhan. Tuhan, kami tidak mampu. Tetapi Engkau yang berjanji Tuhan bahwa Engkau yang akan menjadikan kami penjala manusia. Tolong kami kiranya Tuhan. Asah kami, bentuk kami. Sehingga kami sungguh boleh memantulkan akan sinar-Mu. Tuhan tolong kami. Kami yang lelah, kami yang capek. Tuhan, saat ini kami mau sekali lagi kembali ke hadapan-Mu. Kami mau sekali lagi terhubung dengan Engkau ya Tuhan. Tolong Tuhan, penuhi hati kami. Ampuni kami kalau kami yang jauh. Sesungguhnya Engkau tidak pernah jauh dari kami Tuhan. Tapi kamilah yang menjauh. Ya Tuhan, saat ini kami sekali lagi kembali datang kepadamu. Tolong kami Tuhan. Tolong kami. Kiranya Engkau kembali memenuhi hati kami dengan sukacita dan damai sejahtera-Mu. Obat Tuhan balut luka-luka kami. Tuhan tolong untuk kami boleh rest di dalam Engkau. Penuhi diri kami, penuhi hati kami dengan kasih-Mu. Kami mungkin mengalami berbagai masalah dalam pekerjaan, dalam keluarga, kesehatan, dalam lingkungan. Tolong kami Tuhan, agar kami bukan menjadi yang nambahin masalah karena luka-luka yang ada dalam diri kami. Tapi tolong kami untuk rest di dalam Engkau, sehingga kami boleh sungguh memantulkan cahaya-Mu. Tolong kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan diri kami masing-masing ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita memberikan persembahan kita pada pagi hari ini. Persembahan bisa dilakukan melalui scan ke QR Code, atau bisa transfer ke rekening gereja, atau masukkan ke kotak-kotak persembahan yang disediakan. Mari kita serukan bersama-sama, kita tanggalkan beban kita. Kita serukan bersama-sama, serahkanlah pada Yesus. Apakah kau payah mencari-cari? Apakah kau payah berkeliling? Bawalah
pada kaki Yesus serahkanlah. Serahkanlah, serahkanlah, serahkan pada Yesus segala beban yang menindih hidupmu. Serahkanlah, serahkanlah, serahkan pada Yesus. Dia akan ganti segala luka menjadi suka. Tak pernah dia janji selalu kan panas, dan tak pernah dia janji hanya ada hujan. Tapi dia berjanji memberi kekuatan bila taufan kanan melandamu. Mari kita bangkit berdiri. Serahkanlah, serahkanlah, serahkan pada Yesus segala beban yang melindungi hidupmu. Serahkanlah, serahkanlah, serahkan pada Yesus. Dia akan ganti segala duka menjadi suka. Sekali lagi katakan, serahkanlah pada Yesus. Serahkanlah, serahkanlah, serahkan pada Yesus segala beban yang melindungi hidupmu. Serahkanlah, serahkanlah, serahkan pada Yesus. Dia akan ganti segala duka menjadi suka. Kami datang ke hadapan-Mu ya Tuhan, membawa persembahan kami kepadamu. Kami sadar bahwa apa yang ada pada kami semuanya berasal dari Tuhan. Kami sudah mendengar firman-Mu yang mengajar kami untuk bagaimana kami boleh menjadi saksi Tuhan dalam segala hal apapun untuk boleh memberitakan Injil. Kami percaya Tuhan sudah memanggil setiap kami menjadi alat di tangan-Mu di segala ladang pelayanan yang Tuhan percayakan. Biarlah itu membawa diri kami menjadi satu persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Bukan hanya harta kami, bahkan apapun boleh dibawa sebagai satu korban bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang indah pada pagi hari ini. Kami juga menyerahkan ya Tuhan untuk Natal yang sebentar lagi akan kami rayakan, di mana kami boleh menyadari bahwa Allah hadir menjadi manusia, berinkarnasi, bukan hanya untuk menjadi bayi Natal, menjadi manusia yang untuk disembah, tetapi juga untuk menjadi penebus, pengampun dosa kami. Dan bahkan ketika Engkau hadir sebagai manusia, Engkau bertumbuh sebagaimana manusia adanya. Dan untuk menunjukkan kepada kami, ada hal-hal penting yang Engkau ingin berikan, yaitu pengajaran-Mu, teladan hidup-Mu, dan seluruh kehidupan-Mu, bahkan sampai di atas kayu salib, untuk pengorbanan-Mu. Kami belajar itu Tuhan. Biar Natal kali ini kami diajarkan oleh Tuhan bagaimana kami juga mau menyerahkan hidup kami bagi Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk hamba-Mu Pendeta Budiono yang akan menyampaikan firman Tuhan, untuk Pendeta Bobi Tekwalu yang juga akan menyampaikan firman Tuhan pada Natal tahun ini. Berkati kesehatan mereka, berikan firman, urapi mereka. Kami juga berdoa untuk jemaat yang sedang sakit, lemah tubuh. Kiranya Tuhan terus beri kekuatan
supaya mereka bersama seluruh keluarga boleh datang beribadah kepada Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan Allah kami. Kami juga menyerahkan ya Tuhan untuk pergumulan dari keluarga-keluarga yang ada. Baik itu keluarga yang sedang bergumul untuk keuangan, perekonomian, untuk pendidikan anak, untuk masalah suami istri, orang tua anak. Pergumulan-pergumulan yang ada di dalam usaha. Tuhan, Engkau topang, Engkau buka jalan. Engkau berikan satu jalan keluar yang indah. Terpujilah Engkau Tuhan. Biarlah kami boleh mengakhiri tahun ini dengan satu ucapan syukur dan boleh memuliakan Tuhan. Sehingga ketika kami memasuki tahun yang baru, kami boleh berjalan bersama dengan Tuhan, mengikut Tuhan kemana Tuhan mau. Terpujilah Engkau Tuhan Allah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk partai jemaat. Kami mengucapkan terima kasih kepada Guru Injil Yeni Kasim yang sudah menyampaikan pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan yang terus berkati pelayanan dari Guru Injil Yeni. Mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan juga yang sudah melayani di KO kedua pada pagi hari ini. Di dalam kesempatan ini saya ingin bertanya, apakah ada di antara kita yang baru pertama kali hadir dalam kebaktian di GKY Kebayoran Baru? Jikalau ada, apakah Bapak Ibu boleh mengangkat tangan supaya kami boleh menyambut Bapak Ibu sekalian? Apakah ada yang baru pertama kali di sebelah kanan saya, di sebelah kiri saya? Oh, ada. Selamat datang sebelah ya, saudari, selamat datang ya, selamat datang. Ya. Di sebelah kiri apakah ada yang baru pertama kali hadir? Ya, di balkon atau di baby room? Sungguh bersukacita pada pagi hari ini bisa bergabung bersama kami dan sangat merindukan minggu-minggu yang akan datang, ya, bisa tetap bergabung di dalam ibadah di GKY Kebayoran Baru. Kami pada pagi hari ini kita akan melihat warta di dalam bentuk rekaman. Kebaktian doa diadakan pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2024 pukul 6.30 sore di Ruang Sion lantai 2. Kebaktian akan dilakukan secara hybrid. Guru Injil Novita akan menyampaikan firman Tuhan dengan tema Jangan Takut, Kasih Allah Takkan Berubah. Jemaat dapat mengikuti perjamuan makan malam 30 menit sebelumnya. Kami mengundang seluruh jemaat untuk hadir, berdoa dan beribadah bersama. Pemahaman Alkitab dalam bahasa Mandarin diadakan pada hari Sabtu tanggal 21 Desember 2024 pukul 9 pagi dengan pembicara Evangelis Wang Sheng dengan tema Yohanes pasal 1 ayat yang kelima, Kasih yang tak pernah menyerah. Kami mengundang jemaat untuk dapat mengikutinya melalui Zoom meeting. Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat 46 menuliskan bahwa kehidupan murid Kristus selalu bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Mari mengikuti perjamuan kasih sebagai wujud persekutuan murid Kristus dalam bentuk potluck, makanan kecil atau snack yang akan diadakan pada tanggal 1 Desember sampai 25 Desember 2024 setelah kebaktian umum yang pertama dan kedua di lobi lantai 1. Bagi jemaat yang ingin ikut berpartisipasi membawa makanan kecil dalam perjamuan kasih ini, dapat menghubungi Ibu Roselin. Kebaktian Tahun Baru Gabungan dan Perjamuan Kudus GKY se-Jabodetabek akan dilakukan secara hybrid pada hari Rabu tanggal 1 Januari 2025 pukul 10 pagi
di GKY Jemaat Mangga Besar dengan pembicara Pendeta Yohanes Adri Hartopo dengan tema Transformed by the Renewing of the Mind. Seluruh jemaat diharapkan dapat mengikuti ibadah yang disertai perjamuan kudus secara onsite di GKY Mangga Besar. Mari mengawali tahun yang baru dengan datang beribadah kepada Tuhan. Kita bersyukur karena berkat Tuhan senantiasa diberikan kepada kita. Dan kita percaya bahwa berkat dan penyertaan Tuhan akan senantiasa diberikannya pada tahun 2025. Sebagai wujud syukur kita dan seturut dengan firman Tuhan, mari kita memberikan persembahan persepuluhan kita kepada Tuhan melalui gerejanya. Selanjutnya, Pendeta Budiono akan memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai persembahan persepuluhan ini. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, persembahan persepuluhan menjadi sesuatu yang penting di dalam kehidupan kita. Kenapa penting? Karena kemudian kita diingatkan bahwa seluruh apa yang kita punya itu bersumber daripada Tuhan. Bahwa kalau kita ada sekarang itu adalah karena berkat daripada Tuhan. Maka persembahan perpuluhan bukan sekedar hanya ucapan syukur, tetapi juga kemudian menjadi sebuah iman kita kepada Tuhan. Bahwa kalau Tuhan sudah berkati hidup kita sekarang, Tuhan sudah pimpin, pelihara hidup kita sekarang, maka juga Tuhan akan terus pimpin dan sertai hidup kita. Maka saya merindukan kalau kita boleh mengambil komitmen di dalam persepuluhan kita. Ini sudah tersedia bukunya Bapak Ibu di depan, Bapak Ibu boleh ambil. Tapi kalau Bapak Ibu nggak mau, saya nggak mau pakai buku. Kita juga di kursi Bapak Ibu masing-masing juga ada lembaran ini. Ya Bapak Ibu isi formnya sama dengan yang di buku. Ya kalau di buku kan nanti ada setiap bulan nanti diisi dan nanti dirobek. Tapi kalau yang lembar ini juga tidak perlu per bulan kalau Bapak Ibu nggak mau repot begitu ya. Jadi ada dua ya, buku dan lembaran. Nah Bapak Ibu boleh isi baik di buku ataupun di lembaran ini ya, nama, kemudian ada anggota GKY mana, atau kalau bukan anggota juga nggak masalah juga ya. Kalau lupa nomor anggotanya tidak usah diisi, nggak apa-apa. Alamat email. Bapak Ibu kalau memang Tuhan gerakkan Bapak Ibu untuk berkomitmen, saya mau berkomitmen dalam perpuluhan, nanti Bapak Ibu isi dan dirobek ya, nanti dimasukkan ke dalam amplop ya. Jadi baik yang di buku maupun yang di lembaran ini Bapak Ibu robek, kemudian masukkan ke dalam amplop, kemudian ada seal-nya, di seal nanti diserahkan ke bagian keuangan, karena hanya yang melihat itu hanya bagian keuangan, tidak yang hitung uang persembahan. Ya, jadi nanti Bapak Ibu boleh isi. Dan kalau Bapak Ibu sekarang membutuhkan ballpoint, rekan-rekan Asyir akan menyediakan untuk Bapak Ibu boleh mau isi sekarang, kami berikan waktu kepada Bapak Ibu untuk boleh mengisinya. Silakan rekan-rekan Asyir bisa membantu daripada jemaat yang membutuhkan. Kalau ada yang membutuhkan ballpoint, silakan angkat tangan, Bapak Ibu boleh mengisi ya. Kalau formulir yang di buku ada di halaman paling depan ya Bapak Ibu bisa isi di situ. Kemudian yang putih ini lembar nanti boleh dirobek dan dimasukkan ke dalam amplop. Kalau di YouTube beredar itu uang perpuluhan, itu masuk kantongnya pendeta, enggak ya? Ada GKY sistemnya bukan begitu ya. Jadi jangan khawatir Bapak Ibu, itu semua akan dikelola oleh rekan-rekan majelis. Kami para rohaniwan tidak pegang-pegang uang gereja dan tidak urus-urus uang gereja ya.
Kalau ada yang perlu bantuan ini saya nggak ngerti mengisinya, boleh itu ya tanya kepada rekan-rekan asyir. Bapak Ibu, memang ada ditulis di lembar formulir 2 jenis persembahan. Yang pertama adalah persepuluhan, yang kedua adalah persembahan pembangunan untuk seluruh GKY ya. Jadi ini ada 2 jenis dan silakan Bapak Ibu juga menggumuli hal persembahan ini ya di hadapan Tuhan dan minta Tuhan yang pimpin ya. Tuhan yang gerakkan hati kita untuk memberikan persembahan. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya ajak kita bersama-sama bangkit berdiri. Nanti yang belum selesai juga nggak apa-apa, nanti bisa selesai berkat, Bapak Ibu bisa teruskan. Kita menaikkan bersama-sama doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya ya Esa, pun selamat sumber berkat. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pergilah dan biarlah dimanapun engkau berada, engkau boleh menjadi murid Kristus dan memuridkan orang-orang lain menjadi murid Kristus. Terimalah berkat daripada Allah Tritunggal, kasih yang sempurna dan anugerah yang begitu ajaib dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus. Hikmat, pimpinan, kekuatan, pertolongan dari Roh Kudus menyertai setiap langkah hidup saudara-saudara dari sekarang sampai Tuhan Yesus Kristus datang kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. 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 Jemaat dipersilakan duduk, saat teduh kebaktian kita selesai.